Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Belwa Marwagita. NIM saya 1705510219. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran sistem informasi di era industri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu era industri 4.0 terlebih dahulu. Nah, revolusi industri 4.0 merupakan perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemroses. Revolusi industri ini hadir menjawab permasalahan dari efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Dengan demikian, tingkat efektivitas dan efisiensi waktu bisa meningkat, di mana waktu merupakan hal yang penting dalam dunia industri. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teknologi macam apa saja yang penting diaplikasikan di era 4.0. Yang pertama ada Internet of Things, yaitu IoT. IoT ini merupakan rancangan suatu objek yang dapat mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan pertalian manusia. Contohnya seperti alat Gervit yang bisa mematikan lampu pada pagi hari melalui cahaya. Nah, yang kedua ada Big Data. Big Data ini adalah istilah yang melukiskan volume knowledge yang besar, baik knowledge yang terstruktur maupun knowledge yang tidak terstruktur. Nah, di sini dapat disimpulkan atau dapat diibaratkan Big Data ini mampu mengirim tagihan melalui email ketika sudah jatuh tempo. Nah, yang ketiga ada Augmented Reality. Teknologi ini yang mengkombinasikan benda maya 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata. Yang keempat ada Cyber Security. Di sini Cyber Security merupakan upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack itu sendiri adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Semisal kita menyediakan fitur firewall. Nah, fitur ini tuh dapat melindungi data pelanggan dari serangan hacker. Jadi datanya bisa dirahasiakan menggunakan fitur firewall tersebut. Nah, yang kelima ada Artificial Intelligence, yaitu merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Nah, fungsi utama dari AI tersebut adalah dia mampu mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula dalam membuat prediksi AI ini. Nah, lalu teknologi yang lain masih banyak lagi, tapi saya hanya menjelaskan di sini 5 saja. Lanjut, yang ketiga saya akan menjelaskan apa pengaruh perkembangan sistem informasi terhadap era revolusi industri 4.0. Nah, di sini teknologi informasi ini sangat berpengaruh ya di era industri 4.0, karena di era industri 4.0 ini mengandalkan teknologi informasi dalam segala bidang.
dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain. Karena teknologi informasi sangat memudahkan manusia dalam memproduksi, mengolah data, dan menyebarkan informasi. Nah, sehingga teknologi informasi di era ini sangat cepat berkembang. Semakin berkembangnya teknologi informasi ini, sehingga tenaga kerja manusia di sini bisa beralih menjadi tenaga mesin. Selain dari kecepatan tenaga mesin, juga lebih terjamin keakuratan serta keberhasilan dalam bekerja. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa nantinya di era industri 4.0 ini akan lebih banyak teknologi mesin daripada teknologi manusia. Jadi di dunia ini lebih mempercayai robot daripada manusia gitu. Nah, meskipun butuh mengeluarkan biaya yang tinggi, namun digitalisasi terhadap usaha yang dijalankan saat ini sangatlah penting. Dengan adanya teknologi yang canggih, itu dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Produk yang dihasilkan juga lebih beragam dengan harga yang terjangkau gitu, sehingga mampu mencukupi kebutuhan pasar. Nah, dengan memanfaatkan teknologi-teknologi di era industri 4.0 ini, di mana kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada skala bidang kehidupan. Ya, yang tadi saya bilang, dengan ini akan mengubah sumber daya manusia itu tidak lagi berperan penting, melainkan robot seakan menguasai dunia, termasuk dalam bidang informasi, akuntansi yang akan tergeser dengan kehadiran teknologi-teknologi canggih tersebut. Dan tentu saja ini akan berdampak buruk pada manusia, dengan kemungkinan pengangguran yang akan bertambah. Fenomena serupa juga fenomena serupa ini juga terjadi di dunia perbankan gitu loh. Sepertinya itu saja yang bisa saya simpulkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.